Segala hal yang ada di dunia ini, maka pasti semuanya butuh yang namanya pedoman atau petunjuk. Menjadi seorang guru yang profesional, menjadi seorang guru yang hebat, maka dibutuhkan petunjuk, dibutuhkan pedoman, dibutuhkan kurikulum dan silabus. Menjadi pedagang yang sukses, menjadi pedagang yang hebat, maka dibutuhkan rujukan. Tidak hanya sekedar berdagang, tetapi mengambil pedoman dari orang-orang yang sukses sebelumnya. Maka sama seperti kita ini hamba Allah. Hamba Allah yang ingin betul-betul beriman kepada Allah, yang ingin betul-betul bertakwa kepada Allah, maka pedoman dan petunjuknya itu sudah ada, yaitu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan ila ilmina. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik wanshur 'alaina khazaina rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan serta yang kami ta'zimi dan hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Jamiatul Muslimin dan beserta seluruh pengurus yang insyaallah dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan imam kita Bapak Kiai Haji Ahmad Damanhuri yang alhamdulillah setiap malamnya menemani Bapak dan Ibu sekalian untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid yang penuh mubarakah ini. Kita doakan semoga insyaallah beliau diberikan oleh Allah kesehatan, amin. Panjang umur, amin. Dan insyaallah diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para alim ulama, para ustadz ustazah, para sepuh tokoh masyarakat yang tak sempat kami sebutkan satu persatu, walaupun tanpa kami sebutkan itu tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada mereka semua. Dan yang berbahagia hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Bapak dan Ibu, kita semua bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat taufik. Apa bedanya antara hidayah dan taufik? Ternyata hidayah itu adalah petunjuk. Al-Quran itu dikatakan hudan, petunjuk, hidayah. Dan orang yang mendapatkan pemahaman, bimbingan, maka itulah orang yang diberikan taufik. Dan orang yang mampu melaksanakan ibadah dengan baik, maka inilah yang dikatakan orang yang mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah. Maka ada nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat inayah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-17 Ramadan, malam nuzul Quran, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Di masjid di mana-mana, kalau sudah masuk pertengahan Ramadan, maka pasti banyak terjadi kemajuan. Betul?
kemajuan jamaah, kemajuan saf semakin maju. Tetapi alhamdulillah di masjid kita ini Jamiatul Muslimin bukan semakin maju, tetapi alhamdulillah semakin banyak. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sama-sama kirim dan haturkan keribaan Nabi kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ini Masya Allah, spanduknya sangat luar biasa. Orangnya seperti beda antara di spanduk dengan di depan. Lebih gagah mana Bapak dan Ibu? Di spanduk atau di depan? Di spanduk. Masya Allah, dua-duanya. Subhanallah. Alhamdulillah, kami sangat bahagia, sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, bisa menghadiri acara Bapak dan Ibu sekalian, dan insya Allah mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini, perkumpulan kita adalah perkumpulan yang penuh berkah. Amin. Perkumpulan yang penuh dengan hidayah dan petunjuk dari Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan tema kita adalah Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dan rahmat bagi manusia. Maka kembali kita ingin mengilas balik bahwa segala sesuatu, segala hal yang ada di dunia ini, maka pasti semuanya butuh yang namanya pedoman atau petunjuk. Menjadi seorang guru yang profesional, menjadi seorang guru yang hebat, maka dibutuhkan petunjuk, dibutuhkan pedoman, dibutuhkan kurikulum dan silabus. Menjadi pedagang yang sukses, menjadi pedagang yang hebat, maka dibutuhkan rujukan. Tidak hanya sekedar berdagang, tetapi mengambil pedoman dari orang-orang yang sukses sebelumnya. Maka sama seperti kita ini hamba Allah. Hamba Allah yang ingin betul-betul beriman kepada Allah, yang ingin betul-betul bertakwa kepada Allah, maka pedoman dan petunjuknya itu sudah ada, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk yang Allah turunkan. Kita buka pada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dalam riwayat dari Imam Malik kitab Al-Muwatta, Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamsaskum bihima, kalian tidak akan ma in tamsaskum bihima lan tadillu abada. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan pernah sesat. Yang mana Bapak Ibu? Yang pertama apa? Kitabullah. Yang kedua wa sunnati Rasulillah. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali melihat kenapa Al-Quran yang mesti menjadi pedoman kita umat Islam, menjadi pedoman kita hamba Allah. Mengapa bukan kitab yang lainnya? Mengapa bukan kita menggunakan kitab modern yang sekarang ini dikeluarkan oleh para ilmuwan? Mengapa mesti Al-Quran? Maka jawabannya, karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang menurunkan pedoman tentang yang Dia ciptakan. Tanzilun mir Rabbil alamin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan kita, karena Allah menjadikan kita, karena Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh kita, maka Allah lah yang memberikan pedoman. Sama seperti analogi Bapak Haji. Misalnya, kita punya Bapak Haji di sini, Bapak Ketua. Dia ke dealer Yamaha, membeli motor Yamaha. Lantas dari dealer dikasih buku pedoman dari dealer Yamaha, juga pedomannya. Ketika sampai di rumah, maka Bapak Haji berpikir, saya ini ada mobil traktor yang besar, saya mau
motor saya ini, motor Yamaha saya ini, saya berikan pedoman traktor supaya dia kuat. Jadi yang tadinya bensinnya itu Pertamax diganti dengan solar. Maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Motor ini, motor Yamaha, dikasih solar, hancur motornya. Betul tidak? Betul. Maka sama seperti manusia, ketika dia bukan mengambil pedoman Al-Quran, bukan mengambil dari hadis Rasulullah dan para ulama-ulama kita, guru-guru kita yang mengajari kita, maka hancur kehidupannya, sesat jalannya. Kenapa? Karena tadi dia tidak berpedoman kepada Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Allah menantang bagi orang-orang yang ragu dengan Al-Quran, orang-orang yang tidak percaya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada Muhammad, fa'tu bi surah, maka buatlah satu surah saja, min mislihi, atau yang sejenisnya. Tidak usahlah satu surah, satu ayat saja. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan panggillah para syuhada, orang-orang yang bersaksi untuk kalian, orang-orang yang mendukung kalian, in kuntum shadiqin, jika kamu betul-betul orang yang benar. Allah menantang kepada orang-orang yang tidak percaya. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, sampai hari ini adakah orang yang pernah membuat Al-Quran juga seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Dulu zaman Nabi ada yang mencoba, Jadi setelah Rasulullah meninggal, maka muncul nabi-nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Muncul nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, dia ingin menandingi Al-Quran, maka dia buat satu surah. Surahnya ini seperti surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia buatlah satu surah. Surahnya bernama surah Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. Maka dia buat satu surah Al-Fil. Bunyinya Al-Fil gajah. Wa Al-Fil gajah. Wa ma adraka mal fil, apa itu gajah? Lahu kurtuwun tawil, gajah itu belalainya panjang. Pak Ustadz, anak kecil juga tahu gajah itu belalainya panjang. Betul Bapak Ibu? Betul. Pak Ustadz juga bisa bikin surah. Mau dengar Bapak dan Ibu? Namanya surah kucing, Al-Qittu. Al-Qittu, kucing. Mal-Qittu, apa itu kucing? Wa ma adraka mal-Qittu, tahukah kalian apa itu kucing? Nah, misalnya kalau Pak Ustadz mau buat surah seperti tadi Musailamah Al-Kadzab, tapi ternyata buatan nabi-nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, buatannya juga Pak Ustadz, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sehingga Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang akan menjaga Al-Quran itu. Subhanallah. Dulu Bapak dan Ibu mungkin ya tahun 2005, ya anak-anakku, ayo main di luar nak. Tahun 2005, dulu tahun 2005 ada orang yang membuat, dia mau mengubah tata cara ibadah sholat. Jadi yang tadinya menggunakan bahasa Al-Quran, dia ubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi cara membacanya begini,
dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Dia tidak Allahu Akbar Bapak Ibu. Dia bacanya Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Dulu 2005 anak muda mengatakan, Pak Ustadz, enak Pak Ustadz, kita paham, gampang Pak Ustadz, kita tahu artinya, enak. Pak Ustadz mengatakan, bagaimana jikalau dalam satu masjid ada banyak suku, ada banyak bangsa, ada banyak bahasa. Contoh, imamnya ini dari Arab, pokoknya Allahu Akbar, Masya Allah. Di belakangnya orang Indonesia, Allah Maha Besar. Samping kanannya orang Inggris, Allah is the great, Masya Allah. Samping kirinya orang Bugis, orang Bone, Puang Allah Maloppo. Samping kanannya orang Jawa Barat, Allah Maha Gede, Masya Allah. Kita tidak jadi sholat, lucu, rusak masyarakat, rusak sholat kita berjamaah di masjid. Maka dari itu, alhamdulillah, Al-Quran itu tanpa kita tahu artinya dibacakan oleh qari kita tadi. Kalau enak sekali dia baca itu, tadi enak sekali dia baca itu tanpa kita tahu artinya, itu bisa menetes air mata, betul? Bisa kita merinding, betul? Bisa kita merasakan kenikmatan Al-Quran walaupun kita tidak tahu artinya. Kenapa? Karena itulah mukjizat Al-Quran. Subhanallah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Lanjut, belum masuk ini masih pendahuluan. Sedikit lagi. Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah menjadi penyempurna bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Yang pertama turun kitab Zabur untuk Nabi siapa Bapak dan Ibu? Nabi Daud. Yang kedua kitab Injil, kitab Taurat untuk Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Berbicara tentang nuzul, turunnya Al-Quran, maka ulama sepakat bahwa Al-Quran turun dalam dua tahap. Yang pertama, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, turun ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Dia turun secara satu kali maksudnya langsung turun 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, atau ada yang mengatakan 6.666 ayat, terserah. Tapi kalau dari ulama mengatakan 6.236 ayat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ulama diantaranya menyatakan bahwa turunnya Lailatul Qadar itu, turunnya Al-Quran pertama kali pada 17 Ramadan. Banyak pendapat ulama, tetapi kita ini di Indonesia rata-rata 17 Ramadan, karena 17 Agustus 1945. Masya Allah. Yang kedua, dari langit dunia turun ke bumi kepada Nabi Muhammad. Dari Baitul Izzah turun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau digenapkan 23 tahun. Maka dia turun sedikit demi sedikit. Maka orang kafir Yahudi bertanya, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Kenapa itu Al-Quran tidak diturunkan satu kali saja seperti Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam, yang diturunkan Taurat itu satu kali. Kenapa mesti bertahap turunnya? Maka Allah menjawab yang pertama, kenapa Al-Quran itu turun secara perlahan-lahan, secara sedikit demi sedikit? Yang pertama adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
linutsabbita fuadaka warattalnahu tartila. Linutsabbita bihi fuadaka, agar hatimu Muhammad itu teguh ketika diturunkan Al-Quran. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran itu secara tartil, secara perlahan-lahan. Sehingga yang pertama, hikmah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran secara perlahan-lahan adalah untuk meneguhkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa Al-Quran turun secara perlahan-lahan? Jawabannya, Al-Quran itu berat, kalam yang berat. Sehingga kalau ada anak-anak kita bisa menjadi penghafal Al-Quran, itu subhanallah, itu rezeki besar, itu hidayah dari Allah. Dia mendapatkan taufik dari Allah, inayah dari Allah, subhanallah. Al-Quran adalah kalam yang berat. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqilah. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Muhammad qaulan tsaqilah, perkataan yang berat. Ini jawaban Allah dalam Al-Quran. Bahkan ditegaskan lagi, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya, kata Allah, Al-Quran ini kami turunkan di atas sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, maka engkau akan melihat gunung itu hancur, lebur, terpecah belah min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah. Yang kedua, hikmah nuzul Quran, karena Al-Quran ini berat, maka diturunkan perlahan-lahan. Makanya ketika Al-Quran turun, Nabi itu keringat, Bapak dan Ibu, berat dia rasa, keringatnya seperti keringat jagung. Ini subhanallah, ketika turun ayat azab, Nabi menangis. Saking beratnya itu Al-Quran yang turun, makanya perlahan-lahan diturunkan. Ini subhanallah. Yang ketiga, mengapa Al-Quran diturunkan secara perlahan-lahan? Rahasianya adalah untuk penetapan suatu hukum. Contoh, hukum khamar atau meminum minuman keras. Ketika ayat pertama turun, dulu mohon maaf Bapak dan Ibu, ketika kita membuka sejarah, sebelum ayat tentang khamar turun, maka sahabat juga itu masih minum khamar. Sahabat masih minum khamar. Maka turun ayat, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasanah. Ini sahabat yang cerdas, pasti dia paham. Yang artinya, wa min thamarati, dan di antara tumbuh-tumbuhan, dari kurma, dari anggur, tattakhiduna minhu, engkau menjadikan darinya sakaran, sesuatu yang memabukkan, wa rizqan hasanah, dan rezeki yang baik. Kalau orang cerdas, ketika dikatakan dibandingkan antara dua hal, sesuatu yang memabukkan sama sesuatu yang baik, pasti yang memabukkan ini tidak baik. Betul Bapak Ibu? Orang yang cerdas pada zaman Nabi ini, dia tahu, dia tinggalkan. Tetapi ternyata mohon maaf, yang namanya tradisi, adat, itu tidak bisa langsung berubah seketika. Inilah Al-Quran. Jadi turun lagi ayat yang mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Maka mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabirun. Katakan kepada mereka bahwa pada keduanya itu dosa besar. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, tetapi ada manfaatnya. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosa itu lebih besar dari manfaatnya. Ini mulai sahabat-sahabat yang cerdas itu meninggalkan khamar. Tetapi mohon maaf, yang namanya tradisi ya masih dilakukan. Maka turun lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendekati salat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Maka di sini para sahabat berpikir, kayaknya ini ayat berbicara begini Pak. Kayaknya ini ayat menurut pemahaman sahabat, ini ayat kita tidak apa-apa mabuk, yang penting jangan dalam keadaan sholat. Makanya ada kisah ketika Abdurrahman bin Auf itu bikin acara, dia mabuk di situ bersama para sahabat. Mohon maaf, kita buka sejarah, ini terjadi.
Dia mabuk di situ. Dan ketika itu masuk waktu salat, dan Ali dia itu dalam keadaan mabuk memimpin salat, dan dia membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wa nahnu a'budu ma ta'budun, dan kami menyembah apa yang kalian sembah. Disinilah langsung turun ayat kepada Nabi mengharamkan khamar secara mutlak, secara umum, bahwa khamar itu haram. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memiliki iman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, judi, wal ansabu, menyembelih atas berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, adalah najis, rijsun min amali syaitan, najis dan termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah kalian agar kalian beruntung. Sehingga disinilah turun keharaman khamar secara mutlak, bahwa tidak boleh lagi meminum khamar apapun keadaannya. Subhanallah, inilah luar biasanya hikmah nuzulul Quran pada kesempatan malam hari ini. Kiranya mohon maaf Bapak dan Ibu apabila ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan yang kami lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.